Nah, oke, kembali lagi bersama saya di Moviela, dan kali ini saya ada informasi yang sangat menarik sekali untuk kita us bersama atau untuk kita bahas bersama pemirsa. Di sini saya ada video yang sangat menarik sekali, bikin saya ketawa sekali pemirsa. Di mana di sini ambisi dari seorang pendukung Anies ya, atau kubu Anies katakanlah, yang sangat luar biasa sekali ambisinya, ingin menjadikan Anies sebagai presiden, ya karena tidak bisa, ya karena apa, dikalahkan oleh Prabowo, minimal menggantikan seorang Gibran menjadi wakil dari Pak Prabowo sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Nah, seperti apa videonya pemirsa terkait dengan ambisi dari seorang anak abah untuk menjadikan Anies Rashid Baswedan sebagai wakil presiden dengan cara melengsarkan Gibran, dan mari kita simak terlebih dahulu video atau cuplikannya. Ini sangat menarik sekali pemirsa. Anies, seandainya nanti wakil presiden yang akan dilantik nanti terjerat dengan hukum, bagaimana secara hukum? Apakah bisa Pak Anies nanti naik menjadi wakil? Harapannya seperti itu, dan mohon Bang Refli untuk dijawab. Karena ada sedikit arahan kita untuk siap-siap ke arah itu, insyaallah bismillah. Bahwa takdirnya Allah, Pak Anies pada tahun ini yang akan dilantik menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Ya Allah, ya nggak apa-apa lah ya, yang penting anak-anak abah itu pada seneng semua. Ya kan? Dan juga di sini diperkuat lagi oleh pernyataan dari seorang Amin Rais yang apa dikatakan Gus Dur sebagai gelandangan politik ya. Ini juga hampir sama dengan pernyataan apa perempuan ini, dan kita simak dulu Mirza. Nah, supaya tidak terlalu panjang, sudah waktunya kita beri kesempatan ya, insya Allah 20 Oktober nanti Pak Prabowo dan Gibran tidak apa-apa dilantik dulu. Setelah itu 21 Oktober kita akan gerakan rakyat untuk menjebol si Gibran tolol itu ya, si Butapa itu yang banyak kotor ya, serba pornografi ya, yang dipikir dia itu bukan negara kita, kemauan rakyat, keadilan, nggak ada ya, tapi hanya maaf ya, pokoknya kita tahulah ya. Ya, nah seperti apa pemirsa terkait dengan komentar dari seorang Amin Rais yang katanya ya biarin tanggal 20 Oktober ya kan dilantik Mas Gibran dan Prabowo Subianto, tetapi di tanggal 21 kita melakukan semacam manuver atau gerakan yang sangat luar biasa sekali untuk menjebloskan Mas Gibran ke ranah hukum katanya. Ini kan sangat lucu sekali bagi saya sebenarnya sih. Ya mungkin kalau bagi anak abah ini luar biasa sekali statement dari Amin Rais, tetapi ini kan bagi kubu dari Pak Prabowo dan Mas Gibran ini bagian dari lelucon. Tidak ada pengaruhnya sama sekali dan tidak ada kekhawatiran atau ketakutan sama sekali. Sependapat? Tulis di kolom komentar. Kemudian berbanding balik dengan pernyataan Amin Rais yang katanya Gibran itu otaknya otak porno ya kan, selalu menyebar kebencian dan korupsi dan lain sebagainya. Ini kan yang sebenarnya otaknya kotor dan hatinya kotor ini kan Amin Rais pemirsa. Sama sekali selalu menebar kebencian. Ini kan sebagian dari provokator kepada masyarakat. Artinya melengsarkan presiden dan wakil presiden yang terpilih secara sah, secara hukum. Nah, sedangkan caranya Amin Rais ya kan mengajak masyarakat untuk melanggar konstitusi atau hukum yang ada pada republik ini, kan seperti itu. Coba kita simak terlebih dahulu pernyataan dari seorang Pak Jokowi yang selalu dituduh dengan cara-cara yang sangat keji sekali. Ini sangat luar biasa sekali bagi saya pemirsa. Sangat beda sekali kualitasnya dibandingkan dengan statement dari beberapa orang dari kubu ya anak abah dan juga dari anak banteng. Mari kita simak dulu pemirsa. Presiden di 2014 bukan karena siapa-siapa, karena sudah kehendak Allah, karena logikanya nggak masuk, logika politiknya nggak masuk, bukan ketua partai, tidak memiliki logistik, bukan dari elit politik, bukan dari keturunan menggerak politik juga. Nah, hanya dari kampung, hanya dari desa. Ya karena kehendak Allah, bukan yang lainnya. Jadi saya mau jalani juga biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja, saya difitnah nggak pernah. Saya sabar, juga sabar. Ya Allah,
Sabar. Ya Allah sabar katanya. Ya Allah sabar, ya Allah sabar, ya Allah sabar. Yang ini loh yang dikatakan orang-orang oleh anak-anak Abah ya sebagai presiden laknatullah, presiden pemeras rakyat dan sebagainya. Wah, ini sangat luar biasa sekali loh. Kalau orang seperti itu kalau sudah kadung benci sama seorang ya. Allah Karim. Nah, berkaitan dengan statement Amin Rais yang katanya mau apa menggerakkan masanya untuk melengsarkan Gibran sebagai wakil dari seorang Pak Prabowo. Coba kita simak terlebih dahulu Mirsa. Apakah Amin Rais ya kan sanggup melawan gerakan atau masyarakat yang sangat luar biasa sekali kecintaannya terhadap Pak Jokowi? Apakah berani? Simak dulu Mirsa. Apakah sebanyak ini kubu dari seorang Amin Rais dan Mas Anies sendiri? Apakah sesolid ini? Berapa sih banyaknya kubu yang akan mengepung istana? Nah, lihat pemirsa, kecintaannya masyarakat pada Pak Jokowi, pada keluarga Pak Jokowi, sampai nangis. Dan ternyata kunjungan Pak Jokowi di daerah ini bukan cuma hanya di siangnya saja yang padat pengunjung untuk melihat Pak Jokowi secara langsung, tetapi sampai malam. Coba kita tonton sampai selesai. Luar biasa sekali pemirsa, luar biasa sekali. Masih belum ada loh presiden yang kecintaan masyarakatnya sampai meludak seperti ini. Keren banget. Kemudian pemirsa, wajar ya kan mengapa masyarakat itu sangat mencintai sosok Presiden Pak Joko Widodo. Ya kan terlihat, coba kita ini saksikan ya kinerja Pak Jokowi sebelum Pak Presiden Jokowi dan sesudah Pak Presiden Jokowi atau di masa Pak Presiden Jokowi. Ini dari segi infrastruktur saja. Ini kan sebelum Pak Jokowi ini macetnya luar biasa. Nah, baru sesudah atau di era Pak Jokowi sangat terlihat sekali ya perbedaan infrastruktur pembangunan Indonesia. Nah, kemudian pemirsa, ini kan bicara terkait dengan kinerja Pak Jokowi. Beda lagi kalau kita bicara tentang batin dari seorang Pak Jokowi yang terkenal dengan kesabarannya. Nah, di sini juga sebenarnya banyak sudah pengakuan spiritual Pak Jokowi yang sangat luar biasa sekali hubungannya dengan Tuhan, termasuk Pak Mahfud MD kemarin ya pernah bercerita bahwa Pak Jokowi itu adalah presiden yang memang menghabiskan waktu-waktu istirahatnya itu bermesraan dengan Tuhan, dengan Allah katakanlah. Nah, juga di sini ada pengakuan dari
ngebalin yang katanya Pak Jokowi itu adalah yang sering berpuasa Daud kata-kata. Presiden Jokowi Widodo ini pemimpin yang berjalan dengan caranya sendiri. Karena saya tahu komunikasinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu luar biasa. Puasa Nabi Daudnya per hari ini lebih dari 18 tahun. Abang sampai segitunya gak, Bang? Ya, sampai tahu. Oh, enggak. Berarti lebih jagoan Pak Jokowi ya? Ya. Dalam waktu-waktu tertentu dia bersemedi, dia bermunajat kepada Allah Ta'ala melebihi seorang ulama dan yang tidak pernah saya lihat dalam sejarah pergaulan saya. Teduh, tenang. Jadi ini orang memang tidak pendendam, pengasih. Dia punya sifat menyayangi. Dia punya sifat, kalau orang-orang seperti pangkat kecil-kecil kayak abang, kemudian dia datang, bagaimana kabar bang? Dan itu bukan sama saya aja, sama pengawalnya, patwal. Oh, ternyata ramah sama semua orang. Makan biasa. Jadi ini orang betul-betul tidak punya tendensi kepentingan yang lebih besar tentang hidupnya. Sudah selesai dengan hidupnya. Jadi enak dia melayani. Nah sebenarnya nih pemirsa, bukan cuma hanya Ngabalin ya yang bercerita tentang spiritual Pak Jokowi, dan lagi di sini kan juga menyinggung tentang Pak Jokowi puasa Daud ya. Tapi juga di sini pernah kemarin Amin Rais pun menyinggung soal Pak Jokowi itu puasa Daud. Nah puasa Daud ini sudah 18 tahun beliau lakukan. Ini kan sangat luar biasa sekali pemirsa. Ya, saya saja yang bukan siapa-siapa, tidak punya kesibukan sepadat Pak Jokowi, saya pun masih belum bisa loh puasa Daud yang seperti Pak Jokowi lakukan. Ini kan sudah apresiasi banget ya dari seorang pemimpin. Artinya Pak Jokowi ini bukan, kalau bagi saya loh, ternyata Pak Jokowi ini adalah seorang pemimpin yang tidak cuma hanya saja melayani masyarakatnya atau rakyatnya dari segi tentang keduniaan, tapi juga tentang keakhiratan pemirsa. Ini kan sangat luar biasa sekali loh, jarang kita temui. Ya mungkin kalau dulu kan ada Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan sekarang ada Pak Jokowi. Nah ya seperti apa kan kalian pemirsa, tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi udah pemirsa jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan salam demokrasi dan salam NKRI.